Oke, ya. Jadi saya ulangi lagi, saya jelaskan lagi. Yang poin pertama adalah kalau kita sebagai pemilik kapal atau sebagai ship owner atau pihak pemilik kapal, bisa jadi kita wakil daripada pemilik kapal, ya. Sebelum kita melakukan sewa menyewa kapal, yang pertama yang harus diketahui adalah kepastian barang yang akan dimuat. Ya, saya ulangi lagi, kepastian barang yang akan dimuat. Jadi cargo detail, cargo owner detail, siapa pemilik barang ini? Siapa yang akan melakukan kontrak dengan kita? Apakah pemilik barang langsung atau lewat perantara? Terus kemudian cargo detail, type of package dan quantity. Ini semua bisa diketahui dari packing list, ya. Harus jelas barangnya apa, jenis barangnya seperti apa, apakah itu barang curah, barang padat, barang cair, packagingnya apakah pakai palet, pakai karung atau apa itu. Ya, kuantitinya berapa itu juga harus jelas. Terus kemudian kejelasan pelabuhan, baik pelabuhan muat maupun pelabuhan bongkar. Jadi port information tentang pelabuhan yang akan kita singgahi harus jelas. Supaya apa? Supaya kapal kita tidak terjebak di sana. Ya, terutama mengenai draft itu yang paling penting. Oke, terus supaya kita juga bisa instruksi ke kapten dengan instruksi yang jelas. Jadi pelabuhan A, latitude longitude-nya sekian derajat, sekian detik, sekian menit, misalnya seperti itu. Ya, itu harus jelas. Terus yang berikutnya apalagi? Term of charter. Jadi satkala kita sebelum melakukan sewa menyewa kapal, kita harus tahu charternya modelnya apa. Ya, mau time charter atau voyage charter atau bareboat charter. Harus jelas, permintaannya harus jelas. Ya. Nah, kalau kita melakukan time charter, tentunya detail dari barang mungkin bisa jadi kita tidak perlu mengetahui lebih detail. Yang penting siapa yang akan menyewa ini harus jelas. Ya, detail daripada penyewa ini harus jelas supaya kita tahu jika terjadi masalah atau kita mengkomunikasikan sesuatu, person instansinya jelas, tujuannya jelas, yang bertanggung jawab juga jelas. Itu kalau time charter, ya. Sehingga dalam melakukan ini semua sebaiknya lakukan komunikasi yang layak dan sah menurut hukum. Apa itu? Dikomunikasikan secara tertulis. Apakah WA sudah bisa mewakili? Mungkin bisa, tetapi komunikasi by WA sebaiknya dilandasi surat. WA, WhatsApp itu kan hanya sarana komunikasi. Jadi kalau mau ada orang minta kapal misalkan ke pihak kita, ya harus ada permintaan tertulis dengan menggunakan legalitas yang sah, badan hukum yang sah. Jadi ngirim suratnya meskipun lewat WA harus menggunakan kop surat dari perusahaan yang akan menyewa kapal. Itu seperti itu ya. Nah, yang kedua tentang voyage charter. Kalau term of charter-nya adalah menggunakan voyage charter, berarti kita harus kembali kepada term of shipment. Bagaimana term of shipment-nya? Mau VIOS kah? Mau VILO kah? LIFO kah? LILO kah? Port to port atau lamsam atau apapun itu. Ya, kadang-kadang sewa menyewa kapal ada yang tidak sama persis dengan term of shipment yang sudah ditentukan. Kadang-kadang ada pasal tambahan yang mungkin memang ditambahkan, yang mungkin memang harus ditambahkan dalam poin-poin perjanjian kontrak kapal. Ya, jadi ingat, kalau voyage charter tetap mengacu kepada term of shipment. Nah, yang berikutnya adalah bareboat charter. Kalau bareboat charter mungkin lebih sedikit lagi yang harus diketahui pemilik kapal. Ya, karena dia mau dilayarkan kemana, mau muat kargo apa, itu kita tidak berhak tahu. Ya, sejauh semuanya tidak melanggar hukum. Jadi di dalam kontraknya sudah pasti ada pasal yang barang yang akan diangkut dan pelabuhan yang akan disinggahi sah menurut hukum dan tidak melanggar hukum. Itu seperti itu ya. Apalagi term of payment. Jangan lupa, jadi di dalam kontrak itu pasti harus dimasukkan term of payment. Artinya cara pembayarannya seperti apa. Tentunya ini sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Jadi mau kalau time charter mau bayar 3 bulan di depan atau 1 bulan di depan atau bayarnya di belakang itu sah-sah saja asalkan kedua belah pihak menyetujui. Tetapi kita sebagai pemilik kapal nggak boleh konyol. Jangan sampai kapal diserahkan tetapi term of payment-nya membahayakan perusahaan. Misalkan pembayaran dilakukan di belakang
atau kredit term itu kalau bisa sebisa mungkin itu dihindari. Karena apa? Itu risikonya cukup tinggi. Jadi ambil pembayaran yang enak. Contoh misalkan pada saat tanda tangan kontrak bayar 25%. Sebagai bentuk pertanggungjawaban bahasanya kapal ini memang betul-betul akan dilakukan sewa atau akan disewa oleh penyewa yang berhubungan dengan kita. Itu seperti itu. Nah, yang terakhir adalah other information needed. Artinya apa? Informasi lain yang mungkin dibutuhkan. Jadi kita sebagai pihak pemilik kapal boleh menggali informasi sebanyak-banyaknya demi keamanan kapal kita, demi keamanan kerjasama, demi keamanan semua pihak yang terkait di dalam perjanjian kontrak itu. Boleh kita menggali informasi, bahkan di dalam kontrak sewa kapal pun boleh dimasukkan pasal-pasal tambahan yang sekiranya memperjelas atau lebih mengamankan kedua belah pihak. Jadi makanya di dalam kontrak yang kemarin Anda cari semua mungkin ada pasal tambahan. Ya silakan, selama itu disetujui oleh kedua belah pihak tidak ada masalah. Itu seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kondisinya kalau kita berpihak di sisi yang punya barang? Kalau kita berada di posisi pihak pemilik barang atau pihak penyewa, apa yang harus diperhatikan? Yang pertama adalah kepastian keberadaan kapal. Jadi kalau kita butuh kapal terus kita ditawarin kapal, jangan mudah percaya. Harus dipastikan dulu kapal ini benar-benar ada apa enggak. Yang pertama present position. Present position maksudnya apa? Kapalnya ada di mana? Jadi kita ditawarin kapal, itu kita harus tahu kapalnya ada di mana sekarang. Jangan sampai kita mau muat dari Semarang, ternyata kapalnya ada di India sana, nggak masuk akal itu. Itu seperti itu. Jadi ambil kapal yang posisi kapal saat itu pada waktu akan melakukan pengangkutan barang, kalau bisa ambil posisi kapal yang terdekat dengan pelabuhan muat, yang terdekat dengan barang kita. Sekali lagi saya ulangi, ini posisi barang, kalau posisi kita ada di pihak penyewa atau pemilik barang, atau wakil dari penyewa atau wakil dari pemilik barang. Ya, mindset kita adalah kita harus memastikan kapal ini memang benar-benar ada di mana dan sedang apa itu kapal. Jangan sampai status daripada kapal itu sudah tahu posisinya tetapi masih under charter orang lain atau masih di bawah sewa orang lain. Itu konyol nanti jadinya. Ya, yang kedua leken, artinya kesiapan kapal itu untuk melakukan pemuatan barang kita. Kapan? Oh, posisi kapal ada di Semarang. Iya, tapi lagi ngapain? Lagi docking. Loh, kalau lagi docking terus kapan siap muatnya? Itu harus ditanya, ya, dimasukkan di dalam kontrak sewa menyewa. Yang berikutnya adalah status kepemilikan kapal. Ingat bahwasanya zaman sekarang banyak sekali broker yang tidak bertanggung jawab. Meskipun kita kontrak dengan wakil pemilik kapal, usahakan kita tahu pemilik kapal sebenarnya dari kapal yang akan kita sewa. Untuk apa? Untuk cross-check informasi, cross-check kondisi, dan cross-check status. Jangan sampai pihak broker yang bermain di sini hanya mengambil keuntungan daripada situasi yang sedang kita butuhkan. Jadi status kepemilikan kapal harus jelas. Anda nawarin kapal, saya ini yang punya barang, Anda nawarin kapal, ini status kapalnya apa? Kapal yang cuman kamu operasikan saja, kapal yang kamu sewa dari orang lain, atau ini milik kapalmu sendiri. Itu sebab itu dipastikan bahwasanya kapal ini jika kita pakai tidak ada masalah dengan pihak lain. Apalagi jangan sampai kita menyewa kapal yang kapal tersebut dalam kondisi sedang persengketaan atau berada pada posisi permasalahan hukum misalnya gitu ya. Yang berikutnya apa? Kepastian kondisi kapal. Jadi kalau kita sewa kapal kadang-kadang kita butuh survei. Kalau kita nggak yakin akan kondisi kapal ya kita harus survei, didatengin tuh kapal. Untuk apa? Untuk memeriksa kondisi kapal. Kondisi kapal yang diperiksa apa? Kelayakan daripada kapal tersebut. Layak nggak ini kapal berlayar mengangkut barang saya yang jenisnya seperti ini? Deck strength-nya bagaimana? Kekuatan decknya kapal ini bagaimana? Kuat nggak ngangkut kapal kita ini? Ngangkut barang kita ini? Terus kemudian kondisi crane, kalau butuh crane misalkan, kalau untuk kargo ya. Kalau untuk barang cair misalkan, bagaimana kondisi dari pumpingnya? Mesin pompanya seperti apa?
Ya, terus kemudian kondisi speednya bagaimana, kondisi krunya seperti apa, sertifikasinya seperti apa, apakah sudah expire semua sehingga kapal nanti bisa jadi tidak bisa berangkat karena masih memperpanjang sertifikat atau seperti apa. Jadi pastikan kelayakan kondisi kapal itu bagus, artinya memang dia layak dalam kondisi siap untuk berlayar memuat barang, dan sertifikasi atau sertifikat semua sertifikat kapal itu masih berlaku atau valid, ya jangan sampai ada sertifikat kapal yang masih mati atau yang expire sehingga pada waktu dibutuhkan ternyata nggak bisa berlayar karena harus memperpanjang sertifikat kapal misalkan. Yang kemudian apa? Kepastian kecocokan spesifikasi kapal. Ingat bahwasannya kita pemilik barang, kita tahu barang kita tahu jenis barang kita tahu kuantiti barang kita. Berarti cocok apa enggak kapal yang disodorkan ini? Dari mana kita mengetahui cocok apa tidak? 1 tahun. Ya, barang kita tidak bisa di cover asuransi gara-gara kapalnya terlalu tua. Makanya harus diketahui tahunnya ini masih bisa enggak di cover oleh asuransi barang kita. Ya. Yang berikutnya adalah tipe dari kapal. Ya. Jangan sampai kita nyari kapal sembarangan. Kita butuhnya kapal kargo dikasih takbut, terima aja. Ya nggak boleh, harus disesuaikan dengan spesifikasi barang kita. Kalau barang kita memang hanya layak dimuat dengan kapal kargo, ya berarti kita harus kontraknya dengan kapal kargo. Kalau barang kita memang hanya layak dimuat dengan takbut, ya harus tentang takbut. Kalau barang kita hanya layak untuk dimuat di kapal tanker karena barang kita adalah cair, ya pakai kapal tanker. Ya, jadi tidak boleh sembarangan. Yang kemudian apa? Ukuran. Ukurannya ini sudah pasti adalah menyesuaikan daripada kuantiti barang yang akan kita muat. Seperti kemarin ya, banyak yang bikin simulasi kargonya 5.000, kapalnya 30.000, ya nggak cocok. Ya, kalau kapalnya 5.000 ya cari yang kapasitas kurang lebih 5.000. Itu seperti itu, karena itu terkait dengan harga juga, terkait juga dengan mungkin storage nanti di kapal ya. Itu seperti itu. Nah, yang berikutnya apa? Engine. Jangan lupa bahwasanya kalau survei kapal engine-nya diperiksa. Jangan-jangan engine-nya batuk-batuk sampai di tengah laut nanti batuk-batuk nggak bisa nyampe ke pelabuhan tujuan, kan repot. Nah, kalau kondisi time charter, engine yang harus diperiksa apa? Yang paling utama adalah konsumsi bahan bakar. Karena kalau time charter, bahan bakar kan menjadi tanggungan pencharter. Kalau kita sebagai penyewa berarti bahan bakar menjadi tanggungan kita. Kalau kita sudah mau menyewa kapal berarti kita harus tahu dia konsumsi bahan bakarnya berapa. Supaya tidak terlalu boros. Kalau cari ya cari kapal yang irit dengan speed yang maksimal. Itu seperti itu. Dari mana kita mengetahui speed dan BBM consumption? Ya tentunya dari engine kapal. Di dalam spesifikasi kapal sudah barang tentu itu ada spesifikasi daripada engine. Tetapi kapal-kapal Indonesia kadang-kadang yang dicantumkan di dalam ship particular itu tidak sama persis dengan yang terjadi di lapangan. Makanya banyak penyewa kapal yang membutuhkan survei kapal untuk bertanya langsung kepada kru kapal dengan para perwira mesin atau dengan KKM-nya atau dengan anak buah yang di mesin untuk bertanya secara langsung, ini kapal itu speed-nya berapa, pengalamanmu itu berapa, terus konsumsi bahan bakarmu itu berapa. Itu seperti itu ya. Yang berikutnya apa? Kepastian harga sewa. Jadi kalau dalam negosiasi sewa menyewa kapal, jangan lupa harga sewa harus dibicarakan. Ya, jadi kalau time charter berarti harga sewa menurut waktunya berapa, kalau voyage charter berarti mungkin per revenue ton, mau per tonase ataupun per kubikasi, harus dipastikan dan harus dicantumkan di dalam kontrak. Ya, nah, ingat bahwasannya kepastian harga sewa ini memperhatikan term of charter, jenis sewanya seperti apa, time charter, voyage charter, atau bareboat charter, atau yang lain. Dan jangan lupa lagi bahwasannya masalah kepastian harga sewa ini terkait erat dengan term of payment. Ingat bahwasannya kalau sudah harus bayar, ya harus dibayar. Kita sebagai pemilik barang, kalau enggak kapal nanti ditahan, tidak berangkat-berangkat, siapa yang rugi? Jadi term of payment-nya harus diperhatikan. Untuk apa? Untuk memastikan bahwasannya pembayaran dari perusahaan kita sebagai penyewa dilakukan dengan baik sesuai dengan perjanjian, melakukan komitmen tentang pembayaran kapal. Yang terakhir adalah sama seperti tadi ya, other information needed. Jadi
informasi lain yang mungkin diperlukan. Terkait dengan apa? Mungkin terkait dengan jenis barangnya, terkait dengan sailing time. Sailing time itu berapa lama waktu berlayar. Kadang-kala kita punya barang sudah ditunggu di pelabuhan muat. Jadi jangan sampai kita nyewa kapal yang odong-odong, artinya harusnya speednya 10, cuman speednya 3 kita sewa. Akhirnya telat nyampe di pelabuhan tujuan. Misalkan seperti itu ya. Nah, itu antara lain hal-hal yang harus diperhatikan di dalam melakukan sewa menyewa kapal. Nah, hal-hal ini semua harus dimasukkan di dalam kontrak perjanjian kapal. Jadi perhatikan ya, apa-apa saja yang harus dimasukkan di dalam kontrak sewa menyewa kapal. Antara lain adalah itu. Mau menggunakan form charter party apapun, itu hal inilah yang harus dicantumkan di dalam kontrak sewa menyewa kapal. Ya, jangan sampai ada informasi yang seharusnya penting untuk dimasukkan di dalam perjanjian, tetapi malah tidak dimasukkan. Akhirnya nanti kalau terjadi masalah, bingung acuannya. Kalau terjadi tindakan hukum, nanti terus jadi ada yang dirugikan karena ketidakjelasan pasal di dalam kontrak. Sekali lagi, jadi meskipun kita menggunakan form charter party atau menggunakan model kontrak yang berbeda-beda, tetapi pada hakikatnya isinya tetap harus seperti itu. Artinya kedua belah pihak kepentingannya terakomodir di dalam kontrak. Itu seperti itu ya. Jadi ini adalah poin-poin penting yang memang harus dimasukkan di dalam kontrak sewa kapal. Oke, sampai di sini any question? Yes, I have a question, sir. As for the exam, sir. Pardon, sorry? What will you give a job for exam, for our last exam? This is my secret. So examination is, I cannot telling you right now because this is, yeah, you know, examination, of course, should be informed to you in that time, in the beginning of time examination. So, but okay, I can use some guidance. We will talking about charter, of course. Another thing, I will give you some study case. So you are still remember, yeah, that my our method of learning is problem case method. So that's mean I will give you some case about the charter, of course, and make some analysis. After that, you have to make some presentation by PowerPoint format, and you can upload in your Google Classroom. That's all. Oh, maybe you can give us the kisi-kisi or. Yeah, I have already give you some kisi-kisi, yeah. Yes. Maybe if you want to give a question, don't be difficult, sir. Pardon, question what? Maybe if you want to give some question for exam, don't be difficult, sir. No. It's very easy. It's very easy. As long as you know about the charter, it's very easy to do the examination. Okay. Yeah. If you want some kisi-kisi, of course, please study time charter, Hui charter, and bareboat charter. I will not use bareboat charter. Yeah, because as my experience in the shipping business, susah nek bahasa Inggrisan. How come Afif Motar? How come you say like that? In the shipping business, all of things is the English in English. So you have to study, Afif. So no need. Sorry. Pak Radian said, I don't care. So I don't care how you can speaking English. No matter how, no matter what, you have to good in English. That's all. Okay. Maybe so I'm also still remember that past lesson, all of you request me to do lesson in English. So now, okay, no in English. It doesn't matter, sir. If you want to speak with English. Yeah, for you, Ahmad Fantoni, Farooq Hilmi, maybe. Excuse me, sir. Yes. Maybe you can speak with Indian accent. No. Indian, I cannot. Indian.
It will be fun. No, no, no. Indian You can, accent. Oh. with the accent. Oh, Speak English with the no. accent from Yeah. Indian. Little bit my English likely Indian people. Why? Because for the last 10 years I was working with Indian people. So some like no, that is Indian style, right? Yeah. If Indian American style we accent, say only no. You can change a T with a D. D, yeah. But T, maybe the is a the. A the is a the. That is really better if somebody coming from Bali speaking in English. Of course, that is Indian style, right? Yes, Do you right. offer- It will be fun. Yeah, sorry. Just a few minutes. Now we make some conversation only about between me, Ahmad, and Farouk. Where is the other? There is other people. Here I is don't know. 120 people, but only 2 people speaking with me. Where is the other? Maybe in their house. No, I know all of you in your house. I know, but there is no camera. Oh, okay. Okay, I will asking Bunga Gazara. Yes, sir. Okay, any question? I think enough for today. Okay, very good. Again, Arga Mahendra. Yes, sir. Any Yeah, question? team people. Any question? For me, no. I think no, because it's enough to know. So you have already understand. Yeah, a little bit. A little bit. Okay, it's okay. Okay, sir. Sorry, guys. Actually, charter lesson is very easy. As long as you study, just open YouTube, open the theory, open that lesson I have already give you. That's all. Very easy. Just imagine that vessel is not too big, you know. Vessel is not too big. If you imagine the vessel is very big, just imagine the other transportation, likely the truck or car. So that is will be very simple. Okay. So don't think about charter is very big, it's very difficult. No, don't think like that. Yeah. Just read carefully whatever the theory is there. Read carefully whatever my theory give you already in the lesson, and try to take a lot of reference from YouTube maybe or from other source. Yeah. Okay. So sorry, sit down please and keeping quiet. Okay. Okay. So I think it's enough, right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Oh, I think now. Okay. I think- Okay. So later I will ask to